Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 57 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali inspirasi yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya kemas dalam bait-bait pantun berikut. Menuntun kodrat anak. Di pagi hari burung berkicau menyambut mentari, memberikan salam, menuntun anak, janganlah galau, sesuaikan ajaran dengan kodrat zaman dan alam. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada murid. Buku dibaca di bawah pohon rindang, ilmu ditanam, berkembang dan berbuah. Pendidikan yang berpihak pada murid, cermelang, masa depan cerah, harapan tak pernah punah. Selanjutnya, terbuka terhadap perubahan dan tidak melupakan budaya. Di tepi sungai, angin berhembus, matahari terbenam di ufuk barat. Terbuka perubahan adalah harus, namun budaya tetaplah melekat erat. Selanjutnya, pendidikan yang memanusiakan manusia. Belajar bukan hanya soal angka, namun juga nilai yang penuh makna. Dengan pendidikan kita merdeka, memanusiakan manusia, itulah tujuannya. Yang terakhir, membentuk budi pekerti. Belajar tekun di taman ilmu, menuntut ilmu tanpa jemu. Budi pekerti jadi penuntun laku, menjadi pribadi yang bijak dan penuh ilmu. Demikianlah pemaparan dari kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru pada modul 1.1 terkait dengan pertanyaan pemantik berikut ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa guru sebagai sumber utama informasi, yaitu guru memberikan secara penuh materi pembelajaran dan siswa mencatat apa yang guru sampaikan. Dan guru hanya sebagai mentransfer pelajaran. Selanjutnya, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, sehingga saya melihat secara utuh keberhasilan belajar murid dari hasil evaluasi, yaitu dari ulangan harian, latihan, ulangan akhir semester, apakah sudah mencapai KKM atau belum. Hal ini membuat saya akan muncul rasa kecewa ketika mereka tidak tuntas dalam mencapai KKM. Kemudian, murid sebagai objek pembelajaran atau pembelajaran yang saya terapkan itu masih teacher center atau berpusat pada guru. Selanjutnya, guru tidak peduli pemahaman murid. Jadi, saya sebelumnya tidak peduli apakah murid semua yang saya ajar itu benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan atau belum. Jadi fokus saya hanya pada materi yang telah tersampaikan dengan tuntas. Karena mengingat begitu banyak materi di semester ini yang harus saya capai. Nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata pemikiran atau perilaku yang saya lakukan belumlah tepat. Seharusnya untuk membuat murid merasa bahagia dan nyaman dalam belajar, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, spiritual, psikomotorik, sosial, dan budaya. Selain itu juga, pembelajaran yang saya terapkan haruslah pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu murid sebagai subjek pembelajaran, bisa bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, kemudian berkreasi menggunakan teknologi
teknologi atau alat peraga yang lainnya atau mengembangkan ide yang mereka miliki. Kemudian guru sebagai fasilitator pendidikan atau fasilitator pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, perilaku yang berubah yaitu guru harus ikhlas dan sabar dalam menuntun anak didiknya, kemudian harus menjadi panutan yang baik bagi anak didiknya, memahami karakter murid yang begitu banyak macamnya, serta dapat menuntun murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, agar mereka bisa menjadi manusia yang merdeka, bahagia, dan nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang dapat saya terapkan di dalam kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan nyaman. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, menjadi pendidik yang menuntun. Dan yang terakhir, menjadi tauladan yang baik bagi anak didik saya. Demikianlah refleksi yang dapat saya paparkan. Semoga saya menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya dalam menuntun anak didik saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.